Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, para bapak, saudara-saudaraku seiman yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memuji Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya yang tidak pernah ada putusnya. Dalam setiap detik betapa kita merasakan nikmat-nikmat itu turun kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat harta benda, mulai dari sepeda ontelnya, sepeda motornya, rumah, anak, istri, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang hendaknya kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mensyukuri setiap kenikmatan tersebut. Mengapa demikian? Karena kenikmatan itu kalau disyukuri akan bertambah. Dan kenikmatan itu kalau disyukuri, kenikmatan yang telah ada pada diri kita itu akan langgeng, awet, ditambah lagi akan datang nikmat-nikmat baru yang akan Allah berikan kepada kita. Mung cuman syukur. Tapi sebaliknya, kalau nikmat-nikmat itu malah disalahgunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta dibuat judol, judi online. Nikmat harta dibuat togel, totoan gelap. Nikmat harta dibuat balapan liar dengan taruhan uang, atau nonton pertandingan sepak bola dengan taruhan uang. Ya, nikmat harta dibuat untuk minum minuman keras. Ini termasuk bentuk kufur nikmat, ya, yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagai konsekuensinya, satu, nikmat itu akan dicabut. Hartanya semakin sedikit, enggak ditambah-tambah, sudah susah di dunia, susah lagi di akhirat, karena akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita di pagi hari ini adalah tema yang sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita lewat, di samping kanan atau samping kiri kita ada tulisan menerima gadai, apapun itu, misalkan, ya, gadai, mengatasi masalah tanpa masalah. Iya kalau syar'i, kalau pergadaiannya sesuai dengan syariat. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka bukan mengatasi masalah tanpa masalah, tapi mengatasi masalah sekaligus menimbulkan masalah-masalah yang baru kalau tidak sesuai dengan syariat. Jadi jemaah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariat kepada kita tidak asal-asalan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala turunkan karena Allah tahu kita itu butuh. Termasuk dalam masalah transaksi gadai. Kita butuh adanya solusi di saat kita dalam kondisi krisis keuangan, dompet kosong,
rezeki rada seret, ya, sedangkan hidup harus terus dijalankan, atau makan itu tidak bisa libur, karena kita manusia butuh makan, butuh minum. Belum lagi kalau ada orang-orang yang di bawah tanggungan kita, mulai dari istri, anak, atau mungkin juga orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Sehingga Islam datang memberikan solusi kepada kita semuanya. Jangan cari jalan pintas. Contoh, karena nggak punya duit, menipu, mencopet, merampok, membegal, ya, dan berbagai macam cara-cara kotor lainnya. Itu tidak akan menjadikan hati kita tenang. Terlebih lagi Nabi pernah mengatakan kullu lahmin, ya, nabata min haram fannaru aula bihi, au kama qala sallallahu. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat yang cocok bagi dia. Ini hati-hati. Bukan cuman membawa kesengsaraan di dunia, tapi juga di akhirat. Lebih baik makan sehari sekali daripada makan 3 hari sekali, 3 kali sehari, tapi dari hasil yang tidak halal. Itu Pak, pengaruhnya dahsyat. Pengaruh di anak, pengaruh di istri, pengaruh juga pada diri kita sendiri. Dungo bolak-balik gak dikabul-kabulno. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anak susah sekali diatur. Kenapa? Padahal sudah disekolahkan, tapi kok jadi nakal. Ada yang salah mungkin dari makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bukan karena makanannya itu adalah makanan yang zatnya tidak halal. Halal, ayam itu kan halal, ya, tapi cara mendapatkannya tidak halal, dengan cara mencuri atau ngutil kata orang, ya, sini, kemudian dengan cara menipu orang dan seterusnya. Baik, jadi selama kita hidup di dunia, masalah itu akan ada. Kalau kita ingin hidup tanpa masalah, maka nanti kalau kita sudah berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok ada masalah? Agar Allah tahu mana orang-orang yang sifatnya itu benar-benar kokoh, teruji, mana yang orang-orang lemah, tidak kokoh imannya. Karena itu akan membedakan tingkat derajat nanti di akhirat, ya. Maka tatkala kita nggak ada duit, nggak ada uang, kepepet, dan kita ingin cara yang halal, maka syariat Islam datang memberikan solusi. Di antara solusinya adalah gadai. Cuman yang jadi masalah, ya, dalam praktek yang ada, pegadaian-pegadaian yang dibuka oleh orang-orang tertentu, ya, atau kelompok-kelompok orang tertentu, itu menyalahi syariat. Contoh, ada orang kepepet butuh uang, gadaikan barang yang dia punya, katakanlah sepeda motornya digadaikan. Nah, kemudian dia mengajukan pinjaman sejumlah uang, katakanlah 5 juta sama pihak, ya, penerima gadai. Dia mengatakan misal, ya, kamu nanti kembalikan uang ini kapan? Sebulan lagi. Baik, kalau sebulan lagi berarti ada tambahan bunga 1% dari uang yang kamu pinjam. Misal pinjamnya 10 juta, bunganya 1%.
Pinten Pak 1% dari 10 juta? Berapa? Hah? 100.000 ya? 100.000. 100.000 lumayan. Ya. Itu kalau 10 juta, kalau 100 juta. 1 juta. Itu kalau 1%. Kalau bunganya 5%, lebih besar lagi. Itulah tadi yang saya katakan, mengatasi masalah plus menambah masalah. Jadi masalah teratasi sementara tapi muncul masalah baru, yaitu ya diminta lebih, uang lebih untuk mengembalikan utang tadi. Dan ini haram di dalam syariat kita. Ya. 1, 2. Ada kalanya orang itu menggadaikan suatu barang kepada kita. Katakanlah yang digadaikan itu ya motor misalnya. Teman kita butuh duit. Kemudian berapa yang kamu butuhkan? 3 juta. Jaminannya apa? Motor. Mana motornya? Ini dia. Ya, Fiction misalnya. Fiction itu kan ya nggak ada yang 3 juta gitu. Ya, di atas 10 juta. Baik. Kapan dikembalikan? 2 bulan lagi. Ini motor saya, silahkan kamu pegang sebagai jaminan. Praktek yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita dan itu menyelisihi syariat adalah pihak penerima gadai bebas leluasa memakai motor yang dijadikan jaminan oleh orang yang utang tadi. Ini melanggar syariat. Ya, ini melanggar syariat. Tidak boleh motor itu dipakai dengan izin pemilik atau dengan tanpa izin pemilik. Misalkan yang utang tadi, wis iki gawe-gawein motorku sampai 2 wulan engko utangku tak sahur. Kemudian kita dengan leluasa pakai motor Fiction itu ya selama 2 bulan. Ini riba. Ini riba. Karena kata Nabi yang mulia SAW, kullu qardin ya jarra manfaatan fahuwa riban. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan setiap hutang yang membawa manfaat itu jatuhnya riba. Gadai itu merupakan bagian dari akad utang piutang. Ya, ini hendaknya kita perhatikan dengan baik. Ini merupakan bagian dari akad utang piutang. Setiap manfaat yang kita dapatkan dari akad utang piutang tersebut, maka itu adalah riba, termasuk dalam contoh kasus seperti tadi. Ya, orang ya butuh duit, nggadaikan motor atau nggadaikan rumah. Kemudian pemilik rumah bilang, silahkan kamu pakai rumah ini sampai saya bisa melunasi hutang saya. Ini tidak boleh, tidak diperbolehkan ya di dalam syariat kita, karena kita sebagai pemilik uang ya, pemberi pinjaman telah mendapatkan manfaat dari pinjaman yang kita berikan, dan itu dalam syariat dihukumi sebagai bentuk riba, dan riba itu perbuatan haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yamhaqumur riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala itu akan menghancurkan riba dan akan menumbuh kembangkan sedekah. Sering masalah ini saya singgung ya, yaitu kalau kita pengen uang kita itu bertambah, caranya jangan pernah nganakno duit, karena itu justru akan membuat hidup kita, ekonomi kita hancur berantakan. Jadi kalau ingin harta kita bertambah,
Al-Quran ngasih solusi. Solusinya banyak bersedekah. Itu menjadi sebab berkahnya harta kita bahkan semakin bertambah. Karena Allah berjanji di dalam ayatnya, ya, bahwasanya apapun yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya. Dan gantinya itu tidak mesti sesuatu yang semisal. Mungkin kita sedekah 100.000, gantinya gak mesti uang 100.000. Bisa jadi dalam bentuk yang lain. Badan yang sehat, meskipun kerja keras tapi badannya Masya Allah gak pernah sakit. Anak-anaknya sehat, istrinya sehat, mau beli apa-apa, ya, mau beli kebutuhan rumah tangga bisa, ya. Dan itu kalau dinalar dengan matematika nggak matuk, ya, nggak matuk. Itulah yang disebut dengan berkah yang jarang dipahami oleh orang. Ya, jadi dalam masalah harta, kejar berkahnya, jangan melulu ngejar banyaknya tanpa melihat kepada aturan di dalam agama kita. Ya, karena itu akan menjadikan hati kita galau, risau, nggak pernah tenang, berpengaruh kepada jiwa kita, anak dan istri kita. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bagi kita mengambil manfaat dari gadai yang kita lakukan dengan teman kita. Terus bagaimana motor tadi? Motor tadi ya biarkan itu di rumah kita sebagai jaminan, ya. Biarkan itu di rumah kita sebagai jaminan, tidak boleh kita pakai. Hanya saja yang perlu kita catat itu adalah amanah. Karena amanah, maka motor itu harus dijaga. Tidak boleh dibiarkan karena mentang-mentang bukan motor kita, motor teman, kemudian kuncinya dibiarkan nyantol di motor. Ini namanya teledor. Kalau sampai terjadi kehilangan, maka yang, ya, pihak pemberi utangan tadi atau yang menerima motor sebagai gadai, dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia sudah berusaha menjaganya dengan baik, dikunci setang, kemudian juga tidak dipanas-panaskan dan dihujan-hujankan, ya, cuma ditaruh gitu saja, disimpan, ya, sebagai barang jaminan, kok ternyata hilang, maka tidak ada kewajiban bagi pemberi utang untuk mengganti barang yang hilang tersebut, ya, karena dia telah berusaha menjaga amanah itu dengan baik. Maka hal-hal ini yang harus kita pahami dengan baik, ya, agar tidak menyalahi syariat kita. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gadai itu solusi. Gadai itu hukumnya mubah, boleh, tidak wajib. Mubah, boleh. Solusi dari syariat kita apabila kita kepepet membutuhkan uang. Tapi caranya seperti yang telah saya sebutkan tadi, ya. Pihak penggadai, ya, hendaknya, ya, pihak pengajuan utang, orang yang mengajukan gadai, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi utangnya. Hati-hati, ya. Jadi jamaah sekalian, dalam masalah utang ini hendaknya kita ekstra hati-hati. 1, jangan pernah menggampangkan utang. Ini hal penting yang harus kita pegang. Kenapa? Karena utang ini akan menyibukkan hati dan pikiran kita, bahkan bisa mempengaruhi ibadah kita. Karena ada rasa khawatir kalau kita mati masih nanggung utang, ini akan jadi masalah, ya. Sehingga jangan menggampangkan diri untuk utang. Dan kalaulah harus berhutang,
dengan cara gadai atau yang lainnya, maka banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat segera melunasi hutang tersebut. 2. Orang yang sengaja mengulur-ngulur pelunasan hutang, maka ini dianggap sebagai sebuah kezaliman. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang punya utang dan sudah ada duit untuk melunasi hutang tapi sengaja diulur-ulur, maka ini termasuk bentuk kezaliman. Diulur-ulur ini jemaah bisa jadi satu, jatuh temponya 1 bulan, setengah bulan ternyata kita sudah punya uang untuk melunasi utang, maka segerakan pelunasan utang tersebut. Jangan nunggu jatuh tempo 1 bulan. Ya, jangan nunggu jatuh tempo 1 bulan. Ya, ini maksud dari menunda-nunda untuk membayar hutang padahal ada. Ketika sudah jatuh tempo pun dan sudah ada uang, segera dibayarkan. Ya, jangan pakai alasan macam-macam agar bisa mendapat tambahan waktu untuk melunasi hutang padahal uangnya ada. Ini termasuk bentuk kezaliman. Sedangkan kata Nabi, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Jamaah, hutang itu menyibukkan pikiran dan hati di dunia dan juga akan menyibukkan kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena kalau orang mati dalam kondisi masih punya hutang atau meninggalkan hutang dan tidak ada uang yang bisa dibayarkan untuk menutupi hutang, tidak ada uang yang dia tinggalkan sehingga bisa diselesaikan oleh ahli warisnya, maka kebaikan orang ini akan jadi jaminan nanti di akhirat. Orang yang punya duit yang diutangi nuntut, ya Allah dia dulu punya utang sama saya tapi dia belum bayar, ya sampai mati, ya akhirnya dituntut. Karena di akhirat kita sudah nggak membawa apa-apa kecuali amal perbuatan kita, maka amal perbuatan kita itulah yang akan diambil untuk membayar hutang kita kepada saudara kita sewaktu hidup di dunia. Padahal kita sangat butuh dengan pahala tersebut. Kita sangat butuh dengan amalan-amalan tersebut, dengan harapan Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Lebih parah lagi kalau ternyata amal kebaikan ini masih belum cukup untuk menutupi hutangnya. Terus bagaimana? Amal buruk atau dosa-dosanya orang yang kita hutangi tersebut dilimpahkan kepada kita. Lebih parah lagi, sudah punya utang di dunia, kedzalimannya bukan cuman itu. Mulutnya tajam, suka nyakiti hati orang. Tangannya tangan besi, suka mukul orang. Ya, kakinya, matanya, lisannya khususnya suka nyakiti hati orang. Maka ini orang bangkrut sesungguhnya nanti di akhirat kelak. Yang kedua, orang yang masih punya hutang dan dia keburu mati, hutangnya belum lunas, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mensolati orang tersebut. Padahal orang itu kalau mati, dia berharap disolati oleh banyak orang, didoakan oleh banyak orang, sehingga dia mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ketika diminta untuk menyolati jenazah, Nabi tanya dulu, ini orang punya utang enggak? Ada wahai Rasulullah. Terus ada duit enggak yang dia tinggalkan untuk bayar utangnya? Enggak ada, tidak disolati oleh Nabi. Ya, kecuali ada orang yang berbaik hati. Ya, ada juga jenazah yang lain sama punya utang, tapi ada orang yang mengatakan, saya yang menanggung utangnya wahai Nabi, maka Nabi mau menyolati. Ini jamaah menunjukkan bahwasanya utang itu adalah masalah yang cukup berat, ya. Namun, ya di dalam syariat kita boleh kita untuk berhutang, tapi hati-hati.
jangan menggampangkan diri untuk berhutang. Ya, dan ketika terjadi utang piutang hendaknya dicatat tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya kalau perlu, kemudian tanda tangan kedua belah pihak dan ada saksi, ya, sehingga itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Ya, masalah di kemudian hari itu contohnya salah satu pihak lupa kalau punya utang atau menghutangi, ya, dan itu catatan itu tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan masalah gadai tadi, para ulama membahas kalau seandainya yang digadaikan itu hewan ternak, kambing, sapi, ya, atau yang digadaikan itu, ya, hewan dan dia memiliki air susu, ya, betina berarti onta betina misalkan. Para ulama mengatakan boleh tidak orang yang memberikan utangan itu yang mendapatkan jaminan berupa hewan ternak untuk memanfaatkan hewan ternak tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama boleh sebatas atau sebesar biaya yang dia keluarkan dalam mengurus binatang ternak tersebut, ya, dalam mengurus binatang ternak tersebut. Karena ini hewan hidup, dia butuh makan, butuh minum. Kalau orang yang berhutang kepada kita itu ngurusi hewan itu, kita nggak ada hak untuk mengambil manfaat dari hewan itu. Tapi kalau kita yang ngurusi, kita yang ngasih minum, kita yang ngasih makan hewan ternak tersebut, maka boleh bagi kita untuk menggunakan hewan ternak tersebut. Misalkan untuk ditunggangi seperti onta, ya, atau untuk membawa beban tapi yang tidak terlalu berat, ya. Kemudian susunya boleh pula kita minum, ya, dengan catatan tidak boleh berlebihan, sebatas atau disepadankan dengan biaya yang kita keluarkan dalam perawatan hewan tersebut. Kok ternyata ada lebih, susunya itu misalnya diperah, sapi misalnya diperah dapatnya 5 liter misal, biaya perawatan itu hanya setara dengan 2 liter susu. 2 liter susu berarti tersisa susu 3 liter. Maka susu 3 liter ini tidak boleh kita minum. Terus diapakan? Diberikan kepada pemilik susu tersebut, maksudnya pemilik hewan tersebut, yaitu orang yang utang, atau dijual dan uangnya diberikan kepada pemilik hewan yang mengeluarkan air susu tersebut, ya. Jadi ini hati-hati dalam masalah ini agar kita tidak sampai terjatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian barang apa saja yang boleh digadaikan, ya, barang apa saja yang boleh digadaikan. Kaidahnya dalam masalah gadai sama dengan kaidah dalam masalah jual beli, yaitu kullu ma la yajuzu bai'uhu la yasihhu rahnuhu. Setiap barang yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak sah untuk digadaikan. Setiap barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak sah untuk digadaikan. Ini kaidah. Baik, barang yang tidak boleh diperjualbelikan contohnya apa? 1, khamr. Khamr itu minuman keras. Ya, kalau dalam bahasa syariat khamr, apapun mereknya,
Kalau dia sifatnya memabukkan, maka dia masuk dalam kategori khomer. Ya. Misal, toak. Punya toak 5 liter. Gak punya duit, butuh duit. Pinjam duit sama teman dengan jaminan toak. Apa jaminanmu kalau kamu pinjam uang sama saya? Ini toak jaminannya. Berapa liter? 5 liter. Ya sudah, sini toaknya, ini duitnya. Tidak sah. Akad gadainya nggak sah. Ya, karena barang yang digadaikan itu barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga kalau digadaikan pun tidak boleh. Demikian pula hewan-hewan yang haram untuk diperjualbelikan atau haram untuk dikonsumsi. Contohnya apa? Anjing, babi. Ya, haram untuk dikonsumsi, haram untuk diperjualbelikan. Maka anjing, babi, ya, tidak boleh dijadikan barang jaminan dalam pergadaian. Ya. Berikutnya, barang-barang yang tidak boleh dijadikan jaminan dalam pergadaian adalah berhala, patung, ya. Kemudian alat-alat musik, gitar, seruling, piano, organ, ya, apalagi drum band, nggak boleh dijadikan sebagai barang gadai karena itu tidak halal kalau diperjualbelikan. Tidak halal untuk diperjualbelikan. Ya, secara syariat. Kemudian menggadaikan barang yang bukan milik sendiri atau barang milik orang lain. Ya. Jadi jenengan pinjem uang kepada teman, kemudian teman bilang, jaminannya apa kamu pinjam uang sama saya? Itu ada mobil parkir di sana. Itu mobilnya siapa? Mobilnya tamu pondok misalkan. Nah, itu jaminannya nggak boleh. Ya. Atau mobilnya saudara kita sendiri nggak boleh. Kecuali pemilik mobil mengizinkan barangnya untuk kita gadaikan. Di saat itu boleh. Praktek yang terjadi di zaman sekarang, yang pertama tadi, nyewa motor orang, kemudian dibawa ke orang lain itu motor, digadaikan pada orang lain, kemudian dia ngambil duit dari orang lain tersebut. Padahal itu motornya motor orang. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Kemudian yang tidak dibolehkan pula untuk digadaikan adalah barang-barang yang sudah diwakafkan, entah itu tanah, ya, atau yang lainnya. Maka ini motor diwakafkan, mobil diwakafkan, tanah diwakafkan, ini tidak boleh dijadikan jaminan untuk digadaikan. Berikutnya, barang-barang yang tidak boleh digadaikan adalah barang yang didapatkan dari hasil curian, dari hasil maling. Ya, ini juga tidak boleh digadaikan. Ya, saya ingatkan hadisnya tadi, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi, kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih layak untuk tempat tinggal dia. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa sih gadai itu kok dibolehkan di dalam syariat Islam? Karena gadai itu asasnya adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dan itu Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ketika ada saudara kita yang butuh, kemudian kita berkenan untuk membantunya, salah satu cara untuk membantunya adalah dengan cara gadai, maka ini termasuk bentuk tolong menolong di dalam kebaikan. Jamaah, kalau kita punya saudara sesama muslim,
apalagi itu kerabat kita, saudara kita, paman kita, bibi kita, bahkan yang lebih dekat daripada itu, saudara kandung kita, butuh bantuan kita, butuh uluran tangan kita, dan kita bisa membantunya sebenarnya, maka jangan pernah untuk menolak untuk membantunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memudahkan urusan hambanya yang berusaha memudahkan kesulitan orang lain. Ini tolong jenengan ingat-ingat dengan baik. Nabi yang mulia SAW mengatakan, man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Semakin banyak urusan orang yang kita mudahkan, maka akan semakin besar pula pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada kita. Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba ini mau menolong saudaranya. Ya. Ditambah lagi Nabi yang mulia SAW pernah mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan perhatikan bangunan masjid ini terdapat tiang-tiang yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Mustahil kalau bangunan ini berdiri hanya dengan satu tiang. Butuh tiang-tiang yang lain sehingga bangunan ini bisa berdiri kokoh dan tegak. Maka prinsip hidup seorang muslim, tidak boleh dia satu, merasa senang dengan kesulitan yang menimpa saudaranya. Dua, merasa acuh tak acuh dengan kesulitan saudaranya padahal dia tahu. Ya, bahkan Nabi yang mulia SAW pernah mengatakan, ya, tidak layak bagi seseorang yang dia itu tidur dalam kondisi kenyang sedangkan dia tahu tetangganya tidur dalam kondisi kelaparan. Dia tahu, ya, namun dia tidak membantu tetangganya tersebut. Maka ini adalah perbuatan jelek. Jadi jamaah, kebaikan yang kita tanam itu akan kembali kepada diri kita. Jangan pernah merasa rugi jadi orang baik. Ringankan beban orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya. Tolonglah kesulitan orang lain, bantulah kesulitan orang lain. Dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kesulitan kita. Tidak akan pernah ada kebaikan yang sia-sia. Selama kita melakukannya ikhlas karena Allah, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak selamanya hidup di dunia kita itu mulus. Masalah itu pasti akan kita hadapi, pasti akan kita jumpai. Dengan kebaikan-kebaikan tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah jenis gadai yang tidak diperbolehkan. Adapun gadai-gadai yang dibolehkan, ya, pada umumnya adalah gadai dalam bentuk barang, yaitu barang-barang yang memang bisa untuk diperjualbelikan, ya, ada nilai ekonominya, itu yang bisa dijadikan jaminan di dalam pergadaian. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada saudara kita sesama muslim yang punya hutang kepada kita dan saudara kita tersebut tidak mampu untuk membayar hutangnya, di saat hutang itu sudah jatuh tempo, janjinya sebulan, kemudian saudara kita itu datang kepada kita menyampaikan uzurnya, dia masih belum ada duit untuk melunasi hutangnya, maka kalau dalam masalah gadai, jenengan boleh pilih satu, jenengan memberikan tangguh tambahan atau memberikan tambahan waktu. Ini sifat yang mulia.
Jadi kalau ada orang punya utang, datang baik-baik kepada kita, dia utang kepada kita dan kita ada uangnya, ya, kemudian uang itu kita berikan pada saudara kita sebagai bentuk utang, janjinya 1 bulan, dan saudara kita tersebut telah berusaha untuk mengembalikan dalam tempo 1 bulan itu tapi nggak bisa mengembalikan, maka di dalam syariat kita dianjurkan untuk memberikan tangguh atau tambahan waktu, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh waktu sampai saudara kita itu bisa mengembalikan. Ya, contoh janji 1 bulan, dia datang, ya mohon maaf saya nggak bisa mengembalikan utang saya udah berusaha tapi nggak bisa. Ya sudah, kasih tenggang waktu lagi. Ya, kita bilang ya sudah saya kasih tambahan waktu 1 bulan lagi. Sudah dikasih tambahan waktu 1 bulan, kita tahu dia bekerja dengan keras, kita tahu hidupnya sulit. Lain cerita kalau dia punya utang sama kita, nggak bayar-bayar tapi tahu-tahu ngerayin motor. Ya, ini masalah. Ya, berarti dia sengaja menunda-nunda pembayaran utang. Tapi kalau dia betul-betul sulit, ya tidak pernah kita kenal dia sebagai seorang yang pembohong, ya kemudian dia tidak bisa membayar utang, kita kasih tangguh waktu. Gak bisa bayar lagi, kasih tangguh waktu. Ya, gak bisa bayar lagi, maka bisa jenengan gratiskan, dan ini amalan dahsyat. Nanti Allah akan ganti, pasti. Ya, digratiskan berarti dihitung sedekah. Atau jenengan jual barang yang digadaikan tersebut, hasil penjualannya diambilkan sesuai dengan jumlah utang yang disepakati. Nggak boleh ada tambahan. Utangnya 3 juta, fiction yang digadaikan tadi laku 10 juta. Jangan ngambil 10 juta semuanya. Jangan pula ngambil lebih dari 3 juta. Ambil 3 juta karena itu utang, 7 juta sisa dari penjualan fiction tadi kembalikan atau kasihkan kepada pemilik fiction. Ya. Jangan berharap tambahan. Jangan berharap tambahan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu solusinya dalam masalah utang piutang. Selama kita yakin bahwasanya yang memberikan rezeki kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi jemaah, jangan pernah merasa rugi ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan yang kita lakukan itu seperti tanaman yang kita tanam. Suatu saat kita akan memanennya. Kalau tidak di dunia, pasti akan kita panen di akhirat. Dengan catatan perbuatan baik yang kita lakukan tersebut ikhlas semata-mata karena mengharap pahala dari Allah, bukan ingin pamer, bukan ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati, atau hal-hal lainnya. Jadi murni dia tulus membantu saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena muslim satu dengan muslim yang lain bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Dalam ibarat yang lain kata Nabi, ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu persis seperti satu tubuh ini. Jenengan kalau sakit gigi, yang merasakan apakah cuma giginya saja? Tidak. Seluruh badan merasakan meriang, bahkan nggak enak tidur atau nggak bisa tidur. Itulah perumpamaan seorang muslim. Haram bagi kita untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Persaingan dagang hanya urusan dunia yang tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk, tidak lebih berharga daripada bangkainya kambing yang cacat kecil lagi. Itu dunia. Diperebutkan, saling sikut, saling tendang, saling hantam, saling menjatuhkan. Ini adalah mental-mental jahat, mental-mentalnya orang-orang kafir, bukan mental seorang muslim. Muslim itu saling menguatkan satu dengan yang lain, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Muslim yang susah diringankan, muslim yang senang kita pun ikut merasa senang, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk iri terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara kita tersebut. Harusnya kita merasa senang dan kita berdoa kepada Allah agar diberikan nikmat yang banyak juga. Itu prinsip, pegang dengan baik.
Jangan pernah kita iri terhadap apa yang Allah berikan kepada saudara kita, karena Allah itu maha tahu, Allah itu ngerti mana yang butuh dan mana yang tidak butuh. Dan ya, sekali lagi hendaknya kita berusaha menjaga hati kita masing-masing, ya. Dengan begitu kita akan memiliki hati yang baik, hati yang bersih. Nanti ketika kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka kita akan mendapatkan surga sebagai balasan bagi kita semuanya. Hadza wallahu taala alam bisawab. Demikian jamaah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ada sisa waktu 3 menit. Koyoke padha ngenteni kopi niki. Ana kopi ini tadi. Baik. Jamaah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.